Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi ilmu mengenai pengolahan dan penyajian data pada aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas Applikom Statistik. Oke, di sini sudah tersedia soal. Bisa dilihat ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat data dari 25 dosen STIE Bank BPD Jateng. Nah, ini untuk datanya teman-teman, ada 25 dosen beserta dengan beberapa variabelnya. Nah, sebelum itu kita ubah dulu datanya seperti ini agar nantinya mudah saat penginputan data. Oke, langsung aja kita tap pada variabel view, kita ketik nama dosen. Selanjutnya kita ketik gender. Lalu kita ketik usia, lalu kita ketik tingkat pendidikan, selanjutnya ada bidang keahlian, lalu yang terakhir ada status ikatan. Langkah berikutnya kita ubah type nama dosen, kita pilih string. Untuk gender kita juga pilih yang string. Nah, untuk usia kita pilih yang numerik ya teman-teman, karena nantinya akan berhubungan dengan angka. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan kita pilih yang string, lalu bidang keahlian kita juga pilih yang string, dan yang terakhir status ikatan kita juga pilih yang string. Lalu klik OK. Nah, untuk weight-nya kita opsional teman-teman, tapi saya akan mengisikan dengan angka 40, lalu gender 15, usia 15, tingkat pendidikan 15, dan seterusnya juga 15. Kemudian untuk labelnya kita juga samakan semua dengan kolom name. Selanjutnya pada values, untuk gender kita klik none, lalu kita ketik angka 1 pada value. Untuk laki-laki klik add, lalu ketik angka 2 untuk perempuan. Klik add lalu OK. Nah, akan muncul seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan kita ketik value 1 untuk strata 2, kemudian add, lalu ketik angka 2 untuk strata 3. Kemudian klik add, lalu klik OK. Untuk bidang keahlian juga sama, ketik angka 1 untuk akuntansi, klik add, lalu ketik angka 2 untuk manajemen. Klik add, lalu klik OK. Nah, untuk status ikatan, ketik angka 1 untuk dosen tetap, lalu add, dan ketik angka 2 untuk dosen PNS TPK. Klik add, kemudian klik OK. Setelah pengisian value selesai, selanjutnya kita ke columns. Nah, untuk columns itu kita samakan dengan weight ya teman-teman.
Untuk align, kita samakan left untuk rata kiri, dan measure kita pilih yang scale pada variabel umur. Oke, selanjutnya kita lanjut ke data view. Kita input data-datanya ya teman-teman dari Excel tadi, lalu kita copy paste. Untuk nama dosen kita copy, lalu kita paste ke data view. Kemudian untuk gender kita juga copy, lalu kita paste. Selanjutnya juga sama ya teman-teman, untuk usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status ikatan itu juga di copy paste. Kemudian akan terlihat datanya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah terlihat lengkap. Lalu selanjutnya kita akan menyajikan data. Untuk soal yang A, tentukanlah min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, varians, koefisien kurtosis, koefisien skewness untuk variabel usia dosen di kampus di BPD. Oke, langsung aja. Klik menu Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistik, kita pilih Frequencies, lalu kita masukkan umur atau usia ke dalam variabel. Kemudian klik Statistik, lalu kita pilih Mean, Median, Modus, Peak Deviation, Variance, Range, Minimum, Maksimum, Skewness, dan kurtosis. Lalu klik Continue, klik OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat data statistiknya, min, median, modus, dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk soal yang B, buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan bidang keahlian. Langsung aja kita pilih menu Graph, lalu Legacy Dialog, lalu kita pilih bar, klik Simple, lalu klik Summaries for Group of Cases. Klik Define. Selanjutnya kita pilih Percent of Cases, lalu kita masukkan kategorinya dengan bidang keahlian. Kemudian klik Titles, lalu kita isikan dengan judul grafik persentase dosen berdasarkan bidang keahlian. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Grafik persentase dosen berdasarkan bidang keahlian. Untuk melihat persentasenya, kita klik 2 kali, lalu kita pilih pojok kiri atas, lalu kita bisa klikkan ke grafiknya.
Jadi untuk bidang keahlian akuntansi itu ada 48% dan manajemen itu ada 52%. Oke, untuk lanjut ke soal yang C, buat grafik batang untuk persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Langsung aja kita pilih menu Graph, lalu klik Legacy Dialogs, kita pilih bar, kita pilih Simple, lalu klik Define, pilih percent of cases, lalu kita isikan kategorinya itu dengan tingkat pendidikan, lalu klik Titles, lalu kita ubah judulnya itu grafik persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Grafik persentase dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Seperti tadi, klik 2 kali, lalu klik pojok kiri. Nah, itu sudah terlihat ya teman-teman persentasenya. Oke, langsung aja ke soal yang D. Buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Oke, langsung aja kita ke menu Graph, lalu kita klik Legacy Dialogs, kita pilih Pie, lalu kita pilih Values of Individual Cases, lalu klik Define. Selanjutnya kita klik umur atau usia untuk di-input ke dalam slice represent, dan kita pilih variabel, lalu kita isikan dengan bidang keahlian. Kemudian klik titles, lalu kita beri judul grafik usia dosen berdasarkan bidang keahlian. Klik continue, lalu klik OK. Nah, ini hasil penyajian datanya seperti ini ya teman-teman. Pie chart-nya, grafik usia dosen berdasarkan bidang keahlian. Lalu untuk melihat persentasenya dengan cara seperti tadi, nah ini sudah muncul ya persentasenya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang E, buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Kita pilih menu Graph, lalu Legacy Dialogs, kita pilih Line, lalu Simple, lalu kita pilih Values of Individual Cases. Klik Define. Setelah itu kita masukkan line represent dengan umur atau usia, lalu pilih variabel, lalu kita masukkan tingkat pendidikan ke dalam variabel. Kita klik titles, lalu beri judul grafik usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Kemudian klik OK. Nah, untuk hasil grafiknya seperti ini ya teman-teman. Grafik garis atau line dengan judul grafik usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, ini untuk presentasinya juga sudah tersedia. Mungkin itu saja ya teman-teman dari penjelasan saya mengenai pengolahan dan penyajian data. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.